Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Prameswari dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Matematika Teknik 2. Berikut merupakan materi-materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Dirac-Taylor, yang kedua ada persamaan nonlinear, yang ketiga ada eliminasi Gauss, dekomposisi LU dan iterasi, dan yang terakhir ada interpolasi. Yang pertama Dirac-Taylor. Sebelum masuk ke Dirac-Taylor, saya akan menjelaskan mengenai Maclaurin series atau Dirac-Maclaurin yang merupakan penaksiran polinom derajat Tahingga, di mana rumusnya sebagai berikut. Deret infinite atau tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya. Jadi deret ini bukan penaksiran lagi ya. Kita masuk ke contoh soal. Kita punya fx sama dengan sin x, sehingga sin 0 sama dengan sin 0 ditambah dengan turunan pertama dari sin 0 yaitu cos 0 dikalikan dengan x ditambah seterusnya sampai turunan ke Tahingga. Tapi kita potong sampai cos 0 dikalikan dengan x, di mana hasil potongnya itu merupakan Dirac-Maclaurin terpotong orde 2. Dan untuk turunan ketiga, turunan keempat sampai Tahingga merupakan error atau galat yang nantinya kita buang dan tidak akan kita gunakan. Sehingga persamaannya menjadi sin 0 mendekati sama dengan sin 0 ditambah cos 0 dikalikan dengan x. Jadi dia bukan sama dengan lagi ya, tapi mendekati sama dengan. Karena dia dipotong deretnya, jadi dia bukan fungsi sebenarnya lagi. Kita masuk ke Dirac-Taylor. Untuk Dirac-Taylor berlaku deret polinom yang berasal dari titik manapun. Artinya x0 itu mencakup semua nilai x. Jadi x0 tidak selalu atau tidak hanya 0 saja, tetapi mencakup semua nilai x. Bisa saja x-nya itu 1 atau pi/4 atau 5 gitu ya. Kemudian dapat kita katakan bahwa Dirac-Maclaurin merupakan Dirac-Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Berikut merupakan persamaan umum Dirac-Taylor yang dapat kita tuliskan juga dalam bentuk sigma, yaitu fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai Tahingga turunan ke n dari fx0 dikalikan dengan x min x0 dipangkatkan n dibagi n faktorial. Kita masuk ke contoh soal. Bentuklah Dirac-Taylor untuk fx sama dengan ln x, di mana x0 sama dengan 1. Jadi titik pusatnya itu 1 ya. Kita jawab. Yang pertama, cari turunan-turunannya. Kita tahu fx sama dengan ln x, maka fx0 kita ganti x-nya dengan x0 yaitu 1, maka menghasilkan nilai 0 untuk fx0. Kemudian turunan pertamanya yaitu 1/x, kita masukkan x0-nya 1, sehingga menghasilkan 1. Untuk turunan keduanya 1/x², kita ganti x-nya dengan 1, maka hasilnya yaitu min 1. Kemudian turunan ketiganya 2/x⁻3, kita ganti x-nya dengan 1, maka hasilnya yaitu 2, dan seterusnya sampai turunan ke n dari fx, yaitu kita ganti x-nya dengan 1, maka menghasilkan n-1 faktorial dikali dengan min 1 dipangkatkan n-1. Kemudian hasil turunan-turunannya kita masukkan ke dalam rumus umum Dirac-Taylor, di mana fx-nya yaitu ln x. Dari turunan tadi kita dapatkan fx
0 yaitu 0. Kemudian turunan pertama dari fx 0 yaitu 1, kemudian dikalikan dengan x min x 0, dan seterusnya ya sampai turunan ke n dari fx 0-nya tadi n min 1 faktorial kalikan dengan min 1 pangkatkan n min 1 dikali x min 1 pangkatkan n dibagi n faktorial tambah sampai tak hingga. Atau kita operasikan lagi menjadi berikut. Kita masuk ke truncated Taylor series, yaitu proses memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak tak hingga. Jadi dia merupakan penaksiran ya, merupakan perkiraan. Jadi dia bukan deret sebenarnya, bukan fungsi sebenarnya. Jadi dia ada batasan hingga n derajat. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan truncated Taylor series 3 derajat dari fx sama dengan cos 2x di mana x0-nya titik pusatnya ada di pi per 4. Kita jawab. Pertama tentukan turunannya sampai turunan ketiga karena dia mintanya 3 derajat. Oke, fx-nya sama dengan cos 2x di mana fx 0-nya kita ganti x-nya dengan pi per 4 yaitu menghasilkan 0. Turunan pertamanya min 2 sin 2x, kita ganti x-nya dengan pi per 4, maka hasilnya min 2. Turunan keduanya yaitu min 4 cos 2x, kita ganti x-nya dengan pi per 4 menghasilkan 0. Dan terakhir turunan ketiganya yaitu 8 sin 2x, kita ganti x-nya dengan pi per 4 maka menghasilkan 8. Kemudian turunan-turunannya kita masukkan ke persamaan umum dari truncated Taylor series ya. Jadi sebagai berikut. Turunan fx 0-nya tadi hasilnya 0, kemudian turunan pertamanya min 2, kemudian turunan keduanya 0, turunan ketiganya 8. Kita masukkan, kemudian x0-nya kita ganti dengan pi per 4. Atau kita kemudian kita operasikan lagi menjadi berikut. Yang terakhir, series accuracy atau akurasi deret. Di mana perkiraan akan semakin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal x0. Maka kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan kita perkirakan sehingga mudah untuk melakukan perkiraan. Mungkin untuk deret Taylor sampai sini saja. Untuk materi selanjutnya yaitu persamaan nonlinear akan saya bahas pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.